Jadi tujuannya kita di online itu bukan cari cuan, nggak cari untung. Karena fee-nya tinggi, harganya sangat kompetitif. Teman-teman online ini akhirnya menurut saya, karena online ini fee-nya itu makin tinggi. Ya, tadi saya ini sempat ngobrol sama Om siapa tadi ya? Om Agung ya Om ya? Ya, Om Agung kan ya, dia kan cerita kalau misalnya dia supply ke digital printing ya, kertas dan sebagainya, stiker dan sebagainya ya. Nah, strateginya menurut saya ini adalah dengan manfaatkan online ini sebagai tempat untuk mendapatkan database. Banyak banget yang ketika saya bedah dan saya ngobrol itu banyak yang seperti itu Om. Jadi tujuannya kita di online itu bukan cari cuan, nggak cari untung. Karena fee-nya tinggi, harganya sangat kompetitif, teman-teman online ini akhirnya untuk arahin ke offline. Ya, dan dengan dari JNE ini memang bagus sekali. Kenapa? Karena ya kita memang masih perlu namanya social commerce. Di mana online-nya penting untuk kita dapat branding, tapi cuannya di offline. Cuannya di offline. Salah satu klien kita yang kita handle saat ini, itu dari awal masuk, saya udah bilang sama dia, kita online-nya akan gas, benar-benar gas. Tapi harus ada satu strategi dari awal, gimana caranya klien yang masuk, ini bisa ngodernya offline. Ya, jadi kita akan gas semaksimal mungkin supaya kita bisa dapat seperti itu. Karena dari brand-brand yang saya bedah dan saya ngobrol, karena online-nya begitu kompetitif saat ini, memang harus strateginya tuh sepinter mungkin supaya masih bisa survive, teman-teman. Supaya masih bisa survive. Ya, sepahit itulah, ya kurang lebih ya. Karena memang sangat-sangat kompetitif saat ini. Potongannya tinggi. Ya, iklannya juga mahal. Ya, jadi teman-teman kita harus punya satu strategi, dan ini adalah 10 pelajaran yang saya mau sharing ke teman-teman dari bedah toko saya. Bedah toko ini sebenarnya konsultasi privat ya. Iklan itu atau ads itu adalah biaya wajib. Ya. Jadi omset mau naik, iklannya harus naik. Ya. Ya, jadi teman-teman, saya bukan tim yang percaya iklannya tipis-tipis untuk dapetin omset yang maksimal. Nah, ini kenapa? Ini ada alasannya. Teman-teman, saya udah bedah toko banyak. Ya. Bahkan ya, top kategori misalnya home and living aja, itu iklannya, dia udah top kategori ya, omsetnya mungkin di kategori nomor 1 ya. Iklannya bisa 1M sebulan. Untuk iklan Shopee, satu toko. Ya. Belum lagi ada yang kosmetik, saya pernah lihat iklannya juga ratusan juta. Ini harganya udah paling murah loh di Shopee. Harga udah paling murah, penjualan udah top di Shopee, dia masih keluarin iklan ratusan juta. Dan di sini ada seller yang bilang, oh organik lah, ya saya nggak percaya iklan segala macam. Ya, zaman ini saya nggak percaya. Ya, menurut saya lu kalau mau jualan, harganya udah harus dihitung, harga jualnya harus ada iklan, ada biaya iklan. Ya, kalau teman-teman saat ini masih bilang, oh masih bisa organik segala macam dan masih works, teman-teman sangat beruntung menurut saya. Bisa nggak? Mungkin bisa, tapi kemungkinannya kecil lah. Ya, dan dengan makin ke sini, tentunya Shopee atau marketplace lain nggak akan kasih ke teman-teman yang mau main full organik. Ya, akan makin sulit. Mungkin bisa, tapi akan makin sulit. Ya, jadi kalau memang bisa, nikmatilah. Mungkin nggak akan lama. Ya, jadi harga murah bukan patokan toko yang teman-teman bakal rame. Ya, dan kalau teman-teman mau survive, harus ngiklan selama masih mau jualan. Ya, itu yang saya percaya. Dari hasil pengamatan saya ke banyak toko. Ya, teman-teman boleh punya strategi yang lain, nggak apa-apa, tapi kan strategi saya kan untuk bantu teman-teman buat gaspol, buat scale up. Ya, buat supaya omsetnya makin meningkat. Ya kan kita mau jualan kan setiap tahun kan, setiap bulan harusnya lebih baik daripada bulan sebelumnya. Ya, jadi kalau mau itu harus iklannya banyak. Mengikuti lah. Ya, nggak bisa omset makin gede, iklannya makin turun. Nah, nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Iklan itu bukan shortcut, teman-teman. Teman-teman di sini yang pikir kalau misalnya iklan bisa langsung dapat sales yang tinggi, itu enggak. Itu ada jalannya sebenarnya. Jadi iklan itu kita mau
memperbesar traffic. Di mana trafficnya kalau ketemu konversi yang bagus, itu omsetnya meningkat. Tapi kalau konversi kita jelek, nggak jadi sales, boncos jadinya. Jadi teman-teman benerin konversinya, brandingnya lah dibenerin ya. Branding bener, foto bener, ya kerapiannya, tokonya dibenerin. Baru kalau kita iklanin bisa gaspol. Ya, tapi kalau misalnya konversinya juga jelek, mau iklan makin boncos, mau iklan banyak-banyak juga jadinya nol. Karena iklan itu bukan shortcut, teman-teman. Ini nomor 2 nih, pelajaran nomor 2 ya. Naikin profit bisa dengan turunin cost. Di Shopee itu costnya banyak, teman-teman. Biaya promosi banyak. Teman-teman bisa naikin profit hanya dengan nggak ngikut banyak dari promosi sini atau bikin voucher yang tepat sasaran. Atau teman-teman nggak ngikut program gratis ongkir yang disubsidi sendiri, kan banyak yang nggak tahu ya, subsidi sendiri ya. Atau teman-teman nggak ngikutin promo-promo yang memang nggak berguna untuk toko kita, ya kasarnya gitu ya. Ya semua program itu bagus, asalkan tepat sasaran. Nah teman-teman harus evaluasi. Yang mana yang boleh diikutin, yang mana enggak. Live dan affiliate, kunci omset stabil. Nah teman-teman sekarang zamannya live sama affiliate ya teman-teman ya. Di sini udah banyak banget yang udah ngelakuin ya. Dan udah jago-jago. Saya rasa yang masih tradisional, yang belum pakai live sama affiliate, harus mulai coba. Ya tadi saya sempat kemarin saya sempat posting soal begal traffic ya di Instagram, kalau teman-teman lihat Instagram Cerita Botak soal begal traffic. Ini juga jadi menarik karena begal traffic itu adalah, kalau istilahnya sekarang adalah afiliator yang nggak ngiklan tapi ngambil traffic dari kita yang ngiklan dan masuk ke dalam live-nya mereka. Ya kan? Makanya afiliator walaupun omsetnya, followernya cuma dikit, tapi kalau live yang nonton bisa banyak. Sedangkan kita yang followernya ratusan ribu, yang nonton cuma sedikit. Ya, salah satunya karena dia di keranjangnya 100 itu isinya produk dari satu kategori yang rame-rame dimasukin ke sana semua. Misalnya semua toko casing nih, ya, yang rame, yang top seller, dia masukin 1-100. Makanya dia punya live pasti rame. Dibandingin kita yang cuma masukin produk kita sendiri. Ya. Dan dari puluhan toko itu mungkin pada ngiklan semuanya. Rame nggak? Rame, pasti dia. Itu salah satunya begal traffic di luar dari algoritma kalau Shopee lagi nge-push affiliate juga dibandingin sama seller. Ya. Makanya salah satu strategi yang dilakukan seller, ada juga seller yang masukin produk-produk dari toko kompetitor ke dalam live-nya dia supaya live-nya rame. Produk hero jangan pernah kosong, ya. Dijaga jangan pernah kosong, kecuali dari pabriknya kosong ya Om ya. Kalau pabriknya kosong ya udah mau gimana ya. Makanya bikin pabrik sendiri ya Om Hendra ya. Ya. Oke, next. Oh ini nih. Ini jadi toko yang tadi yang dari poin nomor 1. Kita udah optimasi, tapi tiba-tiba turun. Kenapa? Karena stok produk hero-nya kosong. Kosong udah kita nggak bisa ngangkat. Nah ini juga cukup menarik ya, karena banyak seller yang belum melakukan ini. Buatlah produk hero jadi superhero. Jadi udah ada hero. Buat makin kuat lagi dengan menggabungkan, menambah variasi produk atau warna atau lainnya. Jadi tingkat variasinya itu full. Banyak seller yang hero-nya itu karena cuma satu jenis, ketika produknya itu kosong, langsung kosong. Karena kan kalau filler fashion kan biasanya ya kainnya udah nggak ada dari pabrik, ya kan? Barangnya memang dari pusat kosong dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman nambahin ini dengan lebih banyak varian, lebih banyak motif, produknya jadi superhero karena nggak pernah kosong dan semua review ngumpul di sana. Ya, paham ya? Kalau main fashion, paham lah ini strategi yang umum, tapi banyak seller yang belum melakukan ini. Next. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Hal-hal boring, hal-hal yang membosankan, itu adalah hal-hal yang justru bikin tokonya ramai. Ya, teman-teman banyak hal-hal yang kelihatannya boring, performa chat dijaga, ya kan?
tokonya jangan sampai nolak pesanan, ya. Stoknya harus akurat. Terus star seller jangan sampai copot, jangan kena penalti. Dekorasi toko diupdate terus setiap event. Kasih video produk, deskripsi dilengkapi. Ya, foto diganti, diupdate, etalase dibuat. Ya, promo-promo, voucher-voucher jangan sampai kosong. Hal-hal yang sebenarnya membosankan dan tugasnya admin, tapi karena kita nggak ngecek atau nggak serius, ini justru buat toko kita sepi. Teman bayangin ya, kalau chatnya fast respon dan nyambung, dari 100 orang yang ngechat, yang tadinya cuma 2 yang mau beli, jadi 5 yang mau beli. Itu omset udah naik 2,5 kali lipat. Hanya dengan kita jaga kualitas dari CS. Padahal kita nggak nambah biaya iklan, nggak nambah teknologi apapun, hanya dengan chat CS-nya kita kontrol benar-benar solutif. Hal-hal simple kayak gini sebenarnya bisa buat omset naik. Tapi nggak kita kerjakan karena kita udah tahu, semua juga udah tahu, ya. Tapi teman-teman biasanya perlu ikut kelas mahal dulu baru lakukan ini, ya kan?